Salam kerahiman. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk baca dari 843. Jiwa ditembusi oleh kerendahan hati dan cinta Bunda Allah. Kejadiannya 24 Desember 1936, menjelang Natal ya. Dalam misa, aku menyatukan diri secara istimewa dengan Allah dan bundanya yang tak bernoda. Ada langkah konkret, ada yang dilakukan oleh Suster Faustina, yaitu di dalam perayaan Ekaristi, dia menyatukan diri secara istimewa dengan Allah, dengan Bunda Maria. Dan di dalam penyatuan diri tersebut, Suster Faustina katakan, kerendahan hati dan kasih perawan tidak bernoda itu meresapi jiwaku. Karena dia bersatu dengan Allah dan bersatu dengan Bunda Marianya, maka otomatis dia merasakan kerendahan hati dan kasih dari Bunda Maria meresap, masuk ke dalam jiwanya. Semakin aku meneladan Bunda Allah, semakin dalam aku mengenal Allah. Ini suatu statement, suatu masukan yang baru dari kita semua. Semakin meneladan Bunda Allah, kita tahu apa yang dilakukan oleh Bunda Maria, baik di kitab suci maupun di buku diary Suster Faustina. Banyak sekali nasihat-nasihat yang dilakukan oleh Bunda Maria. Kalau di kitab suci kita tahu betapa rendah hatinya Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dia disuruh ngungsi ke Mesir, dia dikatakan oleh Simeon bahwa ada pedang bermata dua akan menusuk hatinya. Dia melihat betapa sengsaranya anaknya yaitu Yesus di perjalanan jalan salib. Dia juga mengalami sesuatu dalam tanda kutip ya, kesedihan, kegalauan pada waktu Yesusnya hilang. Mana? Kok Yesus nggak ikut pulang pada waktu perayaan Paskah ya, waktu Yesusnya masih kecil. Dan juga waktu ditanya, dikatakan, Yesus, ibumu dan saudaramu mencari engkau, menunggu engkau. Siapa? Kata Yesus, ibuku dan saudaraku. Dan semua itu Bunda Maria simpan dalam hatinya. Tapi di sini Suster Faustina mau bilang bahwa semakin aku meneladan Bunda Allah, dia justru semakin mengenal Allah. Pernah saya kasih satu seminar ya di salah satu paroki. Ada seorang bapak mengatakan bahwa, Bu, saya sudah berdevosi kepada Bunda Maria. Jadi susah ya kalau saya harus berdevosi lagi kepada kerahiman ilahi. Bagus juga ada bapak itu bertanya seperti itu. Berarti mungkin ada penjelasan saya yang kurang bisa dicerna oleh dia sehingga dia menyimpulkan seperti itu. Jadi saya kasih contoh. Bukan berarti dengan berdevosi kepada kerahiman ilahi kita meninggalkan devosi Maria. Tapi justru dengan berdevosi kepada kerahiman ilahi, buat saya pribadi ya, saya juga jadi semakin mendalami, semakin berdevosi kepada Bunda Maria. Setiap hari berdoa rosario, dan bahkan kalau baca dari diary Faustina, banyak sekali pesan-pesan Bunda Maria yang tidak tertulis di Alkitab. Karena mungkin pencatatannya tidak banyak, tapi ternyata itu semua berkaitan dengan peran Bunda Maria. Jadi justru melalui Bunda Maria, Suster Faustina katakan, dia semakin mengenal Allah. Cinta dan penderitaan berjalan seiring. Ini pasti dialami oleh semua kita manusia. Terutama mungkin dalam keluarga. Mengasihi anak, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi orang tua, mengasihi mertua. Pasti ada penderitaan dalam tanda kutip. Karena di sini dikatakan cinta dan penderitaan berjalan seiring. Tapi aku tidak akan menukar rasa sakit yang kau timbulkan ini dengan harta apapun. Sebab inilah
penderitaan yang timbul karena sukacita yang tidak dapat dipahami. Suster Faustina begitu mencintai Tuhan. Dia ingin ikut menderita, menanggung penderitaannya Yesus. Dia lakukan itu bukan untuk dia tersiksa menderita, tapi dia justru ingin lakukan itu karena dia sukacita bisa ikut serta berperan dalam sengsara Yesus. Dengan dia bisa menderita untuk Tuhan. Itulah ungkapan dia, ungkapan cintanya Suster Faustina kepada Yesus. Semakin mencintai, semakin ada penderitaan yang dialami. Bahkan Suster Faustina pernah bilang bahwa untuk menakar besarnya cinta kita itu sama seperti kalau kita mau mengukur panas suhu badan. Untuk tahu panas suhu badan kita pakai termometer. 38 derajat, 39 derajat berarti lebih panas, makin panas daripada 38 derajat. Dan untuk mengukur cinta, yang jadi termometernya itu adalah penderitaan. Semakin menderita, semakin cinta itu menjadi murni. Itulah yang disebut cinta dan penderitaan berjalan seiring. Contoh suami istri, katanya cinta sampai mati. Tapi begitu istrinya sakit-sakitan, nggak bisa melayani suaminya, suaminya berpikir, masa hidup saya sia-siakan, saya masih muda, pangkat saya tinggi, saya masih mau punya keturunan, mau punya anak. Dengan berbagai alasan dia bilang, saya mau kawin lagi. Katanya cinta, ya memang, tapi kan kenyataannya seperti ini. Saya harus melanjutkan keturunan, saya nggak bisa hidup sendiri, saya harus punya pendamping, dan seterusnya. Pada waktu si istri susah, pada waktu istrinya menderita, itulah saatnya cinta teruji. Dan kalau dia tidak ikut dalam penderitaan, ya kita bisa tahu cintanya seperti apa. Lanjut. Tadi dikatakan oleh Suster Faustina ya, sebab inilah penderitaan yang timbul karena sukacita yang tidak dapat dipahami. Memang nggak bisa diceritakan. Dan luka-luka jiwa ini disebabkan oleh suatu tangan yang penuh kasih. Jadi Suster Faustina tahu luka-luka jiwa ini, dia terluka, dia menderita, tapi itu disebabkan oleh tangan yang penuh kasih. Dengan dia menderita, dia bisa mempersembahkan penderitaannya untuk menolong jiwa-jiwa yang membutuhkan. Itulah renungan kita untuk hari ini. Salam kerahiman.